Oke guys, kembali lagi dengan Novaldi Peswiger tentunya ya guys. Jadi di video kali ini kita akan melihat penjara-penjara paling sadis dan paling mengerikan di dunia guys. Jadi penjara-penjara apakah itu guys? Tonton video ini dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Dan jika kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like guys. Dan kita akan langsung ke videonya guys. Check it out. Oke guys, kita akan langsung masuk ke video yang pertama guys. Kita play guys. Tahanan pertama, penjara ADX Florence. Oke, yang pertama penjara ADX Para tahanan yang Florence. dikirim ke penjara dengan keamanan super ketat ini adalah Oke. para pelaku kejahatan yang dikategorikan sangat berbahaya, seperti misalnya pengedar narkoba kelas kakap, teroris, dan pelaku kejahatan tingkat tinggi lainnya. Kabarnya si Toppers, tahanan akan menghabiskan waktu 23 jam sehari dalam sel terus-menerus dan hanya 1 jam sisanya saja mereka dibiarkan keluar ruangan. Yang lebih parahnya lagi, di dalam sel sama sekali tidak diperkenankan cahaya masuk sedikit pun. Hal itu pun dilakukan dengan tujuan untuk mematahkan mental para napi. Waduh, siksaan psikologis. Jadi penjara ini katanya 23 jam di dalam sel, cuma 1 jam dikasih keluar ruangan guys, atau keluar sel gitu kan. Dan mereka tidak ada guys untuk pencahayaan gitu. Jadi di ruang sel mereka itu tidak ada tempat masuknya cahaya guys. Aduh. Tapi ini oke lah guys. Jadi ini tidak terlalu sadis tapi masih standar lah guys. Karena biar jerah juga gitu kan. Oke, kita lanjut guys. Kedua, penjara pusat Vladimir, Rusia. Penjara pusat Vladimir, Rusia guys. Penjara terbesar di Rusia loh dan terletak 100 mil dari Moskow. Didirikan pada tahun 1783, penjara ini kabarnya sih diibaratkan seperti neraka bagi penghuninya. Banyak narapidana di sana yang menjalani hukuman seumur hidup mereka Toppers. Setiap harinya narapidana kerap menerima pukulan dari para petugas atau sesama napi lainnya. Bahkan salah seorang narapidana pernah menulis surat dengan darahnya sendiri untuk meminta bantuan Toppers. Waduh, kok sampai segitunya ya? Tapi sayang hal itu tidak berhasil dan narapidana yang mencoba membela diri biasanya bernasib lebih buruk dan bahkan bisa saja tewas. Jadi katanya mereka tiap hari sering dipukuli oleh petugas, sering berkelahi dengan teman sel tahanan mereka gitu. Tapi ya kalau di penjara emang itu yang ditakutkan guys, kayak dipukuli petugas atau apa gitu kan. Yang ketiga, penjara Kamiti, Kenya. Oke, yang ketiga penjara Kamiti, Kenya guys. Penjara dengan keamanan maksimum yang terletak di Kenya Toppers. Pada awal pembangunan ini di Kenya ya guys. Hanya 1.400 tahanan saja yang menghuni bangunan tersebut. Namun sekarang bangunannya udah tua guys. Narapidana mengalami nasib malang di penjara ini. Blok G dikabarkan merupakan bagian yang paling mengerikan di antara blok-blok lainnya di sini. Katanya si Toppers kerap terjadi peristiwa pemerkosaan, pemukulan, dan tindakan-tindakan tidak manusiawi lainnya di sini. Seram ya? Selain itu tahanan juga dipaksa mengangkut ember berisikan air setiap harinya karena tidak tersedia pasokan air di penjara ini. Dengan siksaan fisik dan mental yang begitu berat, banyak narapidana yang mengalami guncangan kejiwaan. Jadi katanya mereka disiksa tiap hari seperti mengangkat air dan penyiksaan fisik lainnya gitu guys. Ya itu guys, serba susah juga gitu kan. Di penjara pun seharusnya mereka mendapatkan perlakuan yang ya kalau memang kejahatan mereka tidak terlalu berat mungkin ya jangan terlalu sadis gitu loh guys. Tapi kalau emang udah terlalu berat gitu seperti mereka melakukan pembunuhan atau apa gitu kan, kejahatan yang mereka lakukan, ya kalau mendapatkan itu sih ya kita no comment lah guys kalau seperti hal itu gitu kan. Oke guys, kita akan lanjut ke video berikutnya guys. Keempat, Camp 1391, Israel. Camp 1391 di Israel guys. Aduh, Israel guys. Merupakan penjara camp angkatan pertahanan Israel yang terletak tak jauh dari Tel Aviv. Penjara yang juga dijuluki Israel Guantanamo ini tidak diketahui keberadaan tepatnya oleh publik sebelum tahun 2003. Bisa saja sih memang lokasinya disembunyikan dikarenakan perlakuan terhadap narapidana di sana yang tidak manusiawi. Beberapa mantan tahanan yang sudah bebas menyebutkan
bahwa di penjara tersebut kerap terjadi pelecehan seksual, penyiksaan, dan pasokan air yang menipis. Sementara tahanan hanya tinggal di dalam sel yang kecil tanpa adanya cahaya. Jadi di penjara ini katanya terjadi pelecehan seksual, kekerasan, terus airnya tidak ada gitu kan. Tapi yang masalah ini adalah di pelecehan seksual ini guys, bisa terjadi seperti itu kan. Lanjutnya guys, penjara Pulau Petak, Rusia. Penjara Pulau Petak, Rusia lagi guys. Tadi Rusia ada lagi kan. Ini merupakan rumah bagi penjahat paling berbahaya di Rusia. Terletak di sebuah pulau di utara Rusia, banyak tindakan-tindakan tidak manusiawi yang terjadi di dalam penjara ini. Di tempat ini, setiap tahanan ditempatkan dalam sel berisikan 2 orang toppers, dan mereka hanya memiliki kesempatan menghirup udara segar di luar ruangan penjara selama 1,5 jam. Sementara 1,5 jam di luar ruangan aja, aduh bosan kali guys. Selain itu, tahanan hanya diperbolehkan menerima 2 kunjungan selama setahun loh. Karena kehidupan di dalam penjara ini begitu berat, banyak narapidana yang mengalami gangguan psikologis toppers. 9 bulan pertama, tahanan akan mencoba beradaptasi. Setelah 3 atau 4 tahun, kepribadian mereka mulai memburuk dan bahkan bisa sampai mengalami gangguan kejiwaan. Sampai mereka mengalami gangguan kejiwaan guys, berarti psikologisnya memang sangat kena guys. Aduh guys, ini makanya guys, jangan coba-coba melakukan kejahatan guys. Aduh, di Indonesia ada kayak gini nggak guys? Supaya ya biar nggak terjadi seperti ya apa namanya guys, kayak kejahatan-kejahatan yang sudah merajalela di negeri ini guys. Apalagi para korupsi ini guys, bagus kayak gini aja gitu kan, biar nggak korupsi aja kerjanya guys. Oke guys, kita lanjut guys. Penjara Pusat Bangkwang, Thailand. Penjara Pusat Bangkwang, Thailand guys. Aduh, Indonesia kapan nih guys? Kok nggak ada? Bangkok dikabarkan merupakan penjara yang sangat mengerikan toppers. Banyak narapidananya dihukum mati karena kasus pelanggaran hukum berat. Ketika tahanan pertama kali masuk ke dalam penjara ini, mereka diwajibkan untuk memakai rantai besi kaki selama 3 bulan lamanya. Anjay. Yang lebih kejamnya lagi, narapidana yang sudah divonis hukuman mati, kakinya akan dilas secara permanen toppers. Dan 2 jam sebelum eksekusi dimulai, terpidana akan diberitahu terlebih dahulu. Dalam 1 hari toppers, para tahanan hanya bisa mencicipi semangkuk sup saja, dan jika ingin makanan yang lain, mereka harus bekerja keras. Aduh, itu pakai rantai guys selama 3 bulan gitu. Tapi kalau mereka melakukan hukuman kejahatan berat dan sudah divonis untuk hukuman mati, rantai itu dilas guys. Aduh, kejam kali anjay. Yang ketujuh, Camp 22, Korea Utara. Camp 22 Korea Utara guys. Terletak di wilayah Korea Utara ini Korea memang Utara, Camp udah terkenal lah guys kejamnya. Sebagai penjara yang banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagian besar tahanan di sana merupakan warga yang mengkritik pemerintah dan juga merupakan tawanan perang. Seorang mantan penjaga di camp guys, mereka tuh nggak boleh dikritik guys. Di sana merupakan kehidupan yang keras dan bahkan bisa mengancam nyawa seseorang. Sekitar 30% dari narapidana di sana menderita cacat fisik dan banyak yang kehilangan anggota tubuhnya. Bahkan toppers, tahanan yang sakit parah dibiarkan begitu saja dan ditinggalkan sehingga meninggal dunia. Juga para tahanan sering disiksa dan dijadikan bahan eksperimen sehingga mereka mengalami cacat permanen dan jadi mereka ini sangat disiksa lah guys, karena pemerintah Korea kan memang tidak boleh dikritik gitu kan. Jadi kalau ada yang kritik langsung masuk penjara guys. Katanya ini mereka pun bisa jadi eksperimen di dalam penjara itu guys. Makanya sering kehilangan anggota tubuh, tangan, kepala. Kalau kepala udah mati ya guys. Mungkin kaki lah guys, kaki atau jari gitu. Waduh, ini kejam kali guys. Tapi gimana guys, mereka mempunyai peraturan sendiri gitu. Ya negara lain mana bisa ikut campur kalau udah hal seperti itu kan. 8. Penjara Tadmor, Suriah. Penjara Tadmor, Suriah guys. Jadi ini selanjutnya guys. Pada tahun 2001 silam, penjara ini merupakan neraka bagi para penghuninya. Banyak pelanggaran hak asasi manusia, penyiksaan dan jadi ini pelanggaran HAM katanya guys. Dalam penjara yang terletak di Gunung Suriah ini. Pada tahun 1980, pembantaian terburuk dalam sejarah Suriah terjadi di penjara Tadmor, di mana lebih dari 1.000 tahanan dibantai dalam sel karena dugaan percobaan pembunuhan presiden kala itu. Cara mengeksekusi tahanannya saja terbilang sangat sadis toppers, di mana beberapa dari mereka ada yang dipukul hingga tewas, sementara yang lainnya dibunuh dengan kapak, lalu kemudian tubuhnya dimutilasi secara acak. Walaupun ditutup pada tahun 2001, namun penjara Tadmor dibuka kembali pada tahun 2011.
Meskipun demikian, sejarah kelam penjara ini sangat membuat para tahanan dilingkupi rasa ngeri. Jadi penjara ini ditutup 2001 dan dibuka lagi pada 2011 guys. Dan katanya penjara ini memang sangat-sangat kejam guys, sampai terjadinya pembunuhan massal gitu kan. Ada pula penjara kayak gitu guys. 9. Penjara Pulau Rikers, New York. Penjara Pulau Rikers, New York guys. Jadi ini Penjara adalah yang ke-9 guys. Yang terletak di New York City Toppers. Sama dengan penjara-penjara mengerikan lainnya, di dalam penjara ini ditemukan banyak napi yang tewas. Kekerasan banyak yang tewas guys. Sana, sebagian besar diabaikan oleh petugas loh, bahkan terkesan didukung. Juga terdapat pelecehan seksual di sana. Hal ini menjadi penyebab utama beberapa kasus kematian para tahanan di sini. Yang ke-10, penjara Teluk Pelican. Selanjutnya penjara Teluk Pelican guys, di California guys, lagi-lagi Amerika Serikat tentunya. Sel isolasi dari penjara paling buruk di Amerika Serikat ini. Narapidana yang kebanyakan merupakan anggota gangster menghabiskan waktu minimal 8 tahun di dalam sel isolasi tersebut. Banyak tahanan yang dilaporkan mengalami gangguan psikologis yang berat seperti stres, halusinasi, depresi, dan bahkan bunuh diri akibat tinggal di dalam sel isolasi yang mengerikan tersebut. Dikabarkan ribuan napi yang ditahan di dalam sel isolasi tersebut sempat melakukan mogok makan dalam upaya menghilangkan tindakan tidak manusiawi di dalam sel tersebut. Jadi di penjara California ini guys, ini rata-rata dipenghuni oleh anggota gangster guys, dan mereka rata-rata dihukum selama 8 tahun gitu. Dan biasanya mereka tiap hari itu ada terjadi konflik guys antara tahanan gitu kan. Tetapi petugasnya malah diam dan malah mendukung guys terjadi kekerasan itu gitu. Aduh, ini memang sangat mengerikan juga guys kalau petugasnya diam aja gitu kan dan tidak berusaha untuk memberhentikan perkelahian itu gitu. Aduh. Guys, jadi sekian dulu video kali ini. Jadi kalian bisa lihat guys 10 penjara yang paling sadis dan paling mengerikan di dunia guys. Coba di Indonesia ada seperti itu guys, terutama untuk kasus korupsi guys, supaya yang korupsi ini bisa berhenti lah guys, atau bikin jerah lah gitu ya. Tapi petugas atau penjara di Indonesia ini malahan untuk para korupsi ini malah memiliki AC atau TV, internet, jadi fasilitasnya lengkap gitu. Jadi gimana mereka mau jerah guys kalau fasilitas yang dikasih oleh negara Indonesia untuk para korupsi ini memang sangat baik gitu atau sangat bagus gitu. Ya mau gimana lagi guys, kita hanya rakyat biasa gitu kan, hanya bisa berkomentar gitu. Oke guys, sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Dan jika kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya guys. Dan kita akan jumpa di video berikutnya guys. Oke guys, see you next video, bye bye.